Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, rekan-rekan, teman-teman saya sekalian. Aku Rifat Adi Bianca, dan aku dari kelas BPKT 6. Di video kali ini, aku akan mempresentasikan hasil daripada proyek aku di SMK 1 dan 1 ini. Aku juga akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang menyangkut paut dengan pembuatan si proyek SMK 1 ini. Nah, jadi mungkin tanpa basa-basi langsung kita mulai aja. Nah, jadi untuk di awal-awal dulu gitu ya, di permukaan, yang kelas 1 level 1 ini murid itu ditekankan untuk membuat suatu perencanaan jaringan gitu ya di dalam suatu gedung ataupun tempat dengan minimal pelanggannya itu atau hostnya itu adalah 30. Dan sini itu kita harus menerapkan teknik subnetting, mau itu SLSM atau VLSM. Jadi kita milih salah satu seperti yang sudah diamanatkan oleh guru mata kita di MK1 ini, yakni Bu Eni. Dan itu kita juga harus me, determine gitu, kita memilih mengenai topologinya, mau itu kita pakai topologi star, tree atau mesh. Jadi seperti itu. Nah, untuk di MK1 level 1 ini saya memilih tempat les gitu ya. Nah, untuk rinciannya seperti apa sih? Mari kita masuk aja langsung ke materinya. Jadi tentang les-nya ini, yang sudah saya bilang tadi, saya memilih mengenai tempat les. Jadi di sini suatu lembaga les akan membangun tempat baru di suatu daerah dan kebutuhan sebagai berikut. Ruang les 1 10 pelanggan, ruang les 2 10 pelanggan, ruang les 3 10 pelanggan, ruang tenaga pengajar 10 pelanggan, dan resepsionis 5 pelanggan. Next, di sini ada denahnya, jadi seperti yang bisa kalian lihat di atas, di sini ada ruang les 1 sampai dengan 3 berjejer gitu ya. Di sini ada resepsionis, di sini ada WC, dan di sini ada ruang tenaga pengajar. Nah, jadi sini itu saya memilih VLSM gitu untuk menerapkan di teknik subnetting itu. Jadi apa itu VLSM? VLSM merupakan teknik subnetting yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengalokasikan alamat IP secara efisien. Nah, bedanya sama VLSM itu apa sih? Nah, aku akan berikan contoh juga akan menjelaskannya ke kalian gitu ya. Ini dia contohnya. Jadi contohnya itu terletak pada si prefixnya gitu ya. FLSM itu jadi perhitungannya itu mengikuti si IP host terbesarnya, misalkan di sini IP host 20 gitu ya. Jadi IP host 20 itu sebetulnya dengan prefix 27. Kenapa? Karena prefix 27 itu memberikan IP-nya itu 30 gitu ya. 30 ini kita dapat dari mana? Dari perhitungan XYZ yang pernah kita pelajari di awal-awal gitu. Jadi kita hitung si jumlah hostnya. Nah, di sini kita ada IP host 10 juga. Nah, karena kita lebih kecil, kenapa kita sih nggak pakai prefix yang lebih gede juga gitu? Karena semakin gede prefix, semakin kecil juga si IP host yang diberikannya supaya lebih efisien gitu. Nah, karena kita perhitungannya FLSM, jadi prefixnya itu kita sama gitu. Ya, ini prefix 27. Kalau untuk di contoh ini, prefix 27 itu ngikutin dari IP host 20 ini. Nah, terus untuk perhitungan si IP-nya itu seperti apa sih? Nah, kita mulai dari di ruangan A dulu gitu ya, di contoh ini tuh, ini IP-nya dengan 0, terus ada IP host sampai dengan IP host awal sampai dengan akhir. Ini ada 1 dan 30. 30 itu dapat dari mana? 30 itu adalah IP host yang diberikan oleh si 37 ini, dan yang tambahnya itu adalah dari 0, dari si IP networknya ini, bukan dari IP awalnya. Sama halnya seperti di sini, dapat 62 dari mana? Dari 32, jadi 32 tambah 30. Nah, itu untuk penjelasan FLSM. Untuk VLSM sendiri terletaknya itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yakni di prefixnya. Jadi di sini kita lihat hostnya itu ada 10 nih gitu. Nah, jadi di sini itu yang paling cocok dan efisien itu adalah prefix 28. Prefix 28 itu menyediakan 14 host. Kenapa kita nggak prefix 27 aja? Kebesaran gitu. Jadi intinya tuh seperti kita ngambur-ngamburin host lah gitu ya. Nah, jadi perhitungannya juga berbeda gitu. Di sini 30, 32, 33, di sini 46. 46 itu dari mana? Ingat tadi kita namanya dari IP network. Jadi 32 tambah 14. Nah,
keep in mind juga ketika kalian merancang tabel pengamatan seperti ini, kalian tuh tulis dulu ruangan dengan IP host terbesar. Jadi 20, 10, 5. Oh, untuk di contoh ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini merupakan tabel pengamatan IP dari tempat les yang akan saya rancang gitu ya di dalam project ini tuh. Jadi di ruang les 1 itu ada kebutuhan 10 host gitu ya, dalam project 28. Terus 28 itu kan 14 IP gitu ya, 14 IP host yang diberikan. Jadi menurut saya ini merupakan project yang memang efisien dan cukup untuk host ya, hostnya itu yang 10. Nah, jadi seperti ini kira-kira untuk di tabel pengamatan IP-nya. Nah, untuk resepsionisnya sendiri itu basis 29 karena cuma perlu 5 host doang. Jadi kira-kira seperti itu. Di sini untuk IP-nya sendiri saya memilih 220.30. Ini 00 itu cuma untuk mengisi aja. Jadi segala angka yang kita hitung di sini itu merupakan angka belakang dari IP yang kita tentukan. Misalkan 15 berarti 220.30 15. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk subnet masknya kita dapat dari mana sih? Kok ada 240 tiba-tiba gitu, ada 248. Nah, jadi mungkin aku juga akan ngejelasin bagaimana sih perhitungan subnet mask ini berlaku seperti itu ya. Jadi supaya kita nge-refresh juga ingatan kita terhadap pelajaran yang pernah kita pelajari ya waktu di awal kelas 11. Nah, untuk perhitungan si subnet masknya tersendiri, jika kalian ingat, kita mulai dari basic dulu ya, bahwa satu oktet itu bernilai 255 gitu ya. Nah, sini itu adalah 255. Nah, satu oktet itu 255 dari kelipatan 2 gitu ya. Jadi 2 pangkat 8 itu adalah 256, karena kan 256 itu sudah mentok, jadi kita di sini 255. Aturannya seperti itu. Nah, ini ada 2 pangkat 7, 128, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Jadi bit 1 di sini itu bernilainya itu pangkat 2 gitu ya, 2 pangkat berapa, 2 pangkat berapa. Nah, tapi untuk satu oktet itu sendiri itu adalah 8 bit 1 gitu ya. Satu oktet itu terdiri dari 8 bit 1. Nah, karena IPv4 itu ada 4 oktet, jadinya kita bikin juga di sini ada 4 gitu ya. Kita perumpamaan aja 255, sini juga 255. Jadi di sini 8, di sini 16, di sini 24. Nah, terus kita bikin lagi nih satu lagi, gitu kan, di bawah. Nah, kita menggunakan prefix yang 28 ya. Jadi kalau misalkan tadi kalian ingat, kita kan udah di 24 di 1 gitu ya. Nah, kita ke 28-nya. Jadi tadi 24 kita lanjutin aja gitu kan. 24 tadi, 25, 26, 27, 28. Setelah 28, kita isi apa lagi nih setelahnya? Isi 0. 0. Kenapa 0? Karena prefix itu adalah bit 1 pada oktet, bukan bit 0 gitu ya. Jadi, misalkan prefix 28 berarti ada 28 bit 1. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Di ujung ini, itu merupakan 128 ataupun 2 pangkat 7 gitu ya. Nah, terus sekarang kan ada 4 nih gitu. Jadi kalian ingat aja lipatan 2 di bawah 128 itu berapa sih? Sebelum 128 itu berapa? Ada 64. Ditambah aja 12, 3, 9, 192. Oke. Nah, kan itu seterusnya tadi itu 192 tuh masih dua ini nih. Yang ini sama yang ini masih 2 gitu. Karena kan kita nyarinya 4. Jadi kita lanjutin aja 192. Jadi itu kan 64 gitu ya. 128 tambah 64. Nah, di bawah 64 itu ada apa sih? Ada 32 gitu ya. Ini tuh di kelipatan pangkat 2 pokoknya. Ini 4,
Di sini ada 12, terus nomor 1 di sini jadi 224 gitu ya. 224 itu masih 3 bit 1 gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi sampai dengan yang terakhir di sini, yaitu 224. Nah, 224 itu kan tadi dari 192 tambah 32 gitu ya. Nah, di bawah 32 tuh ada apa sih gitu? Di perpangkatan 2 itu ada 16. Nah, 224 tambah 16, yakni ada 10, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, dan ada 240. Nah, sudah ketemu kan 240-nya dari mana? Nah, kira-kira seperti itu untuk perhitungan si satelit ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki di konfigurasi Cisco-nya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi si Cisco-nya gitu ya. Sekarang aku pakai baju yang beda karena emang ngetiknya di hari yang berbeda dan menggunakan device yang berbeda juga karena sebelumnya mungkin ada di tag sebelumnya tuh ada kekurangan gitu ya. Jadi aku ngerasa itu kurang lengkap, jadinya aku memutuskan untuk tag ulang di bagian yang ini. Nah, jadi kita langsung aja. Pertama di router utama gitu ya kita pengenalan dulu deh untuk si denahnya. Nah, jadi di sini kita ada 3 ruang les gitu ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Di sini adalah resepsionis dan di sini adalah ruang tenaga pengajar. Nah, kenapa di ruang les ini aku menggunakan access point? Karena supaya ketika mereka belajar tuh gak usah di satu tempat gitu loh. Kalau misalkan emang menggunakan PC kan mereka di satu tempat dan tidak bisa kemana-mana karena jaringannya secara wired gitu kan. Nah, kalau misalkan menggunakan access point, mereka itu fleksibel gitu, bisa ngerjain di sini, ngerjain di situ, dan bisa langsung connect ke si access point-nya gitu, nggak usah dicolok-colokin dulu kayak jaringan wired. Nah, di sini ada meja resepsionis, sama aku juga menggunakan access point. Di sini lalu ada ruang tenaga pengajar gitu, atau ruang guru lah. Nah, jadi di ruang guru ini aku menyediakan jaringan wired sebanyak 5 buah dan juga jaringan wireless. Jaringan wireless itu just in case kalau misalkan pada mau connect ke handphone gitu kan. Dan kalau misalkan untuk PC ini tuh untuk menunjang kinerja mereka gitu dalam melaksanakan tugasnya seperti itu. Nah, jadi kita akan melakukan konfigurasi. Kita akan nggak akan melakukan semuanya, tapi kita akan konfigurasi aja yang ruangan ini dan yang ini gitu ya untuk perumpamaan. Kita langsung masuk aja. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman ya, bisa dilihat kalau misalkan si kabelnya gitu ya. Ntar ada di, nah, let's see. Hmm, nah, ntar. Nah, ada ya. Jadi ini tuh gunanya untuk memperlihatkan si port kabel yang terkoneksi gitu ya. Tadi aku setting dulu. Nah, bisa dilihat kita jauhin aja di sini biar gampang. Di sini udah kelihatan kabel-kabelnya ya. Di sini itu FA00 itu ke sini dan FA01 ke sini. Berarti karena kita konfigurasinya sekarang sebagai contoh yang ini dan yang ini, jadi kita menggunakan FA00 dan FA01. Kita mulai dulu dari ruangan yang ini, gitu ya. FA00. Nah, di sini kita lihat ini ada konfigurasi sebelumnya. Nah, just in case aja kan kawan, kalau misalkan emang sebelumnya kita latihan dulu gitu ya sebelum tes video dan ada konfigurasi semacamnya dan di sini juga terlihat masih ada gitu. Contohnya coba kita buka aja. Oh ini aku tuh udah ngilangin gitu ya karena kalau misalkan kalian masih ada contohnya seperti ini nih. Nah, ini masih ada ya. Itu tuh kalau kalian ngetik video lagi, kawan-kawan, itu akan konflik IP gitu. Jadi ketika kalian sudah setting DHCP-nya dan ketika ngetes di satu device kadang si IP DHCP request-nya itu fail gitu loh. Jadi saran aja ketika kalian ingin ngetik video ataupun mau konfigurasi kembali, itu teman-teman bisa dihapusin dulu satu-satu gitu ya, si IP configuration-nya. Kalau aku ini udah dihapus satu-satu, jadiin static dulu. Nah, kita langsung masuk aja lah. Oke, di sini kita mempunyai IP v4-nya itu 220.30.1. Kenapa titik 1? Karena di sini tuh harus diisi dengan IP awalnya gitu ya. Kita matikan aja dulu, terus onin lagi.
ketik lagi aja supaya si konfigurasinya masuk lagi. Tuh. Nah, di sini tadi kan kita dapat subnet masknya di penjelasan video sebelumnya itu 240 gitu ya. 255, 255, 255, 240. Oke. Done. Habis itu kita ke CLI. Nah, di sini adalah main thing-nya daripada si konfigurasi. Langsung aja ke bawah. Service DHCP. Nah, service DHCP, baru habis itu kita, ini fungsinya itu buat apa? Ini tuh fungsinya untuk memasuki si pengaturan DHCP-nya gitu. Langsung kita ketik aja IP DHCP pool. Nah, di sini tuh gunanya untuk apa? IP DHCP pool ini tuh yakni untuk memberi nama gitu ya kepada si konfigurasinya. Karena kita akan mengkonfigurasi ruangan yang ini nih. Nah, jadi kita kasih nama aja ruang les 1. Setelah ini ngapain? Setelah ini baru kita ketik network. Network ini gunanya untuk apa? Kita masukkan si IP network dari ruangan ini gitu. Kalau tadi kita dapat berapa, kita lihat aja di tabel sebelumnya gitu. Nah, ini di tabelnya kita di ruang les 1 itu networknya adalah 0. Jadi kita masukin aja 0. Mana tadi sini aja. Nah, 220.30.0. Setelah itu jangan lupa masukin si subnet masknya. 240. Ntar baru kita masuk ke default router. Default router ini gunanya untuk menambahkan si IP gateway-nya. Nah, keep in mind teman-teman, kalau misalkan IP gateway itu sama dengan IP pertama. IP pertama itu yang mana sih? Atau IP awal itu yang mana sih? Yang ini. Ya, kita lihat di IP awal ini. Nomor yang berarti 220.30.1 ini. Titik 1 ini adalah IP awal untuk ruang les 1. Jadi kita tambahin aja 220.30.1. Ntar habis itu setelah udah ini kita exit aja. Nah, sekarang kita cek gimana cara ngeceknya. Kalian klik aja salah satu device. Kan di laptop ini ya. Kalian ke IP configuration dan klik DHCP. Kita tunggu. Nah, sudah successful kan. Lalu kita klik di sini. Nah, di laptop ini juga kita coba aja. Pasti akan successful juga. Kelihatan ya. Ini udah successful. Nah, sekarang kita akan konfigurasi ke ruangan ini. Setelah kita konfigurasi, kita akan lihat apakah ruangan ini dan ini dapat berkomunikasi gitu ya. Nah, kita masuk lagi aja ke yang 01. Berarti kan, kalian lihat di sini kita portnya itu terkoneksi ke sini. Ke ruangan les 2 adalah FA01. Nah, kita klik aja di, sebentar, laptopnya kita hapus dulu. Nah, oke. Masuk lagi di router. Wow, kegedean. Nah, ini deh. Oke, nah di sini IP awalnya adalah 220.30.17 gitu ya. Ketik ulang aja 17, enter. Dan di sini samain aja. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi ke konfigurasinya. Jangan lupa dulu service DHCP. Itu IP DHCP pool ruang les 2. Kita masuk ke network 220.30. Tadi kan 17, berarti networknya berapa? 16 gitu. Kalau misalkan kalian lupa gitu ataupun aduh harus ngeliat tabel lagi, kalian ingat aja kalau IP network itu adalah satu IP sebelum IP awal gitu. Di sini itu 16. Soalnya kita masukin si subnet masknya 255, 255, 255, 240. Done, kita ke default router. Default router 220.30.17. Nah, sudah selesai. Kita exit. Nah, baru kita coba masuk ke IP configuration ya. IP DHCP. Nah, sudah masuk. Coba kita di handphone juga. Harusnya di handphone juga masuk. Nah, sudah successful kan. Nah, sekarang kita akan membuat si kedua ruangan ini berkomunikasi gitu, salah satu device saja. Aku pindahin dulu kameranya. Bem. Nah, di sini kita bisa lihat status di sini itu. Status ini tuh akan menunjukkan apakah successful atau fail gitu ya. Kita cek tadi yang udah kita ada DHCP-nya itu, coba yang ini bukan ya. Nah, sudah ada, dan yang ini ya, kita akan coba laptop ini dan laptop ini. Kita klik aja mail. Dan kita lihat, oh belum kepencet. In progress pasti akan fail. Nah,
Tidak apa-apa kawan-kawan, kita coba lagi. Kedua kalinya successful. Nah, berarti ruangan ini dan ruangan ini tuh sudah bisa berkomunikasi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan handphone? Coba antar handphone gitu ya. Apakah bisa? Kita setting dulu DCP. Kita tunggu dulu sampai successful. Sudah ada. Dan yang ini tadi kan kita udah ya. Udah kita setting. Nah, baru kita akan coba komunikasi antar handphone. Kita lihat. In progress, fail dulu. Pasti akan selalu fail. Dan di sini kita ke bawah lihat successful gitu ya. Kita delete dulu. Dan sekarang bagaimana kalau ke laptop? Gitu ya, laptop dan handphone gitu ya. In progress successful. Nah, jadi kira-kira seperti itu kawan-kawan. Dan kesimpulannya adalah dari praktik ini kita belajar bagaimana cara memanage IP supaya efisiensi. Atau bahasa lainnya ya supaya kita nggak buang-buang IP gitu lah. Nah, jadi hal ini tuh berguna ketika kalian ingin merancang suatu topologi jaringan gitu ya. Di suatu gedung, di suatu tempat yang ingin kalian buat gitu. Jadi misalkan kalian diminta buatkan topologi jaringan ataupun kebutuhan jaringan beserta pengamatannya di gedung ini, di gedung itu. Nah, dengan kalian menerapkan ilmu dari MKK1 ini, kalian bisa merencanakannya dengan matang gitu. Dan seperti yang kita pelajari juga tadi, ada perhitungan VLSM dan FLSM gitu ya. Di sini supaya lebih efisien, makanya kita menggunakan VLSM gitu supaya nggak hamburan IP-nya juga. Jadi hal ini berguna ketika nanti kita PKL sewaktu-waktu disuruh untuk membuat topologi jaringan suatu gedung ataupun who knows, mungkin ada tempat baru yang dibangun oleh perusahaan. Di situ kita akan bermanfaat ketika memiliki ilmu ini. Jadi kira-kira seperti itu kawan-kawan, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun ketidaksempurnaan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.